sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Kami bersyukur Bapak kalau malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih lagi firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Kau rapi seluruh kami partisipan. Amin. Yang ada di Facebook, di Instagram, Iya benar juga Tuhan Yesus. lewat Zoom online ini. Tuhan, Kau rapi kami satu persatu dimanapun kami berada, baik di berbagai benua, bahkan negara, berbagai daerah. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkuasa dan sanggup untuk menolong kami. Dan kami bisa mengambil hikmat dan mengambil rema yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam Amin. ini. Terima kasih. Terus Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Charles Simamora, Amin. menjadi bicara Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, mari Engkau urapi, Engkau kuduskan, Engkau layakkan, dan Tuhan ingatkan, Engkau berikan hikmat marifat surgawi. Amin. Sehingga apa yang Dia sampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Dan kami yang mendengar beroleh damai sejahtera dan Amin. pengertian yang benar akan Engkau. Amin. Bapak, terima kasih Bapak. Lagi biarlah hati kami, pikiran kami fokus tertuju hanya kepada-Mu pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan harapan kami. Kami mau buka webinar pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Ibu Tiar L. Purba yang sudah memimpin kita di doa pembukaan. Terima kasih Pastor Subakti dan terima kasih buat semua yang sudah hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih juga yang nonton live streaming di Facebook yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi. Shalom, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali di acara webinar kita seri ke-7, The Power of Love Ministries, dengan tema webinar kita malam hari ini iman dan pertobatan yang benar. Nah, ini sebetulnya topik-topik yang kita bahas selalu berkaitan dengan kebutuhan langsung daripada partisipan kita di saat teduh, ya, dan juga di acara-acara Zoom yang diselenggarakan oleh The Power of Love. Bapak Ibu, saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan dan melalui masukan-masukan dan juga apa yang sudah kita selenggarakan webinar kita yang sebelumnya, rupanya partisipan itu lebih menginginkan banyak waktu untuk berdiskusi. Ya, saya sangat mengerti dan saya juga oke saja, setuju saja, sehingga malam hari ini mungkin saya akan lebih cepat untuk lebih cepat untuk menyampaikan materi pembahasan kita, webinar kita, sehingga nanti lebih banyaklah kita berdiskusi di ruangan Zoom meeting kita ini. Dan untuk yang live streaming dari Facebook nanti bisa menyampaikan pertanyaan di ruang chat ya. Nah, baik Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti biasanya saya memberikan pesan setelah webinar kita ini. Diharapkan semua partisipan akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus dan dapat memahami lebih dalam lagi bagaimana iman yang bekerja oleh kasih Kristus
berdasarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pengertian atau dugaan kita pribadi, sehingga nantinya semangat kita untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah semakin menyala di dalam hati kita dan juga di dalam komunitas kita, bisa menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Kristus Yesus Juru Selamat kita yang hidup, ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan memulai dari pengertian kita dulu tentang iman itu, ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang iman itu sangat luas, ya. Sangat luas, dan kita bisa menemukan arti sebenarnya kalau kita melihat konteksnya, ya. Jadi sekali lagi konteksnya itu sangat luas, jadi kita harus melihat arti yang spesifik sesuai dengan konteks daripada iman itu sendiri. Jadi ada iman keselamatan, misalnya ada iman pertumbuhan. Jadi itu tidak sama antara keselamatan dan juga dengan upah di surga, ya. Iman untuk memperoleh keselamatan, sedangkan kita menjalani iman berikutnya, yaitu namanya iman pertumbuhan, misalnya adalah bagaimana kita supaya memperoleh upah yang besar di surga. Jadi itu tidak sama. Bahkan ada juga dikatakan iman yang lemah, ada iman yang kuat. Jadi itu kita lihat konteks-konteks daripada pembagian di dalam firman Tuhan itu. Nah, tetapi kali ini, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membahas tentang iman dalam konteks bagaimana Alkitab mengajarkan bahwa iman adalah dasar yang mutlak, ya, bagi keselamatan daripada setiap orang di sepanjang zaman. Namun, iman itu haruslah mengandung sebuah pengertian dalam terang firman Tuhan. Sekali lagi, iman itu harus mengandung sebuah pengertian dalam terang firman Tuhan. Jadi iman itu tidak bisa melompat di dalam gelap, atau iman yang tanpa pengertian akan firman Allah, tidak bisa, ya. Jadi karena iman dikatakan adalah dasar daripada segala sesuatu yang belum kita lihat, ya, tetapi iman itu punya dasar karena ada firman Tuhan. Ya, sehingga dengan demikian sesungguhnya dapat kita katakan bahwa cara Allah menyelamatkan manusia sebetulnya tidak bisa dikatakan selalu sama dalam setiap zaman dan masa. Ya, meskipun harus selalu melalui iman, tapi harus ada firman yang disampaikan kepada orang yang berbeda dengan di zaman yang berbeda, dan juga dengan pengertian yang berbeda, ya, untuk diimani oleh setiap orang yang diminta untuk mengimani, diminta oleh Allah, ya. Nah, kita ambil contoh, ya, misalnya Nuh itu diselamatkan oleh apa? Atau Nuh itu diselamatkan melalui apa? Melalui iman, ya. Tetapi kalau kita tanya, apakah yang dimengerti oleh Nuh sehingga oleh iman ia diselamatkan, ya? Atau apakah Nuh itu mengerti firman Allah tentang berita kabar baik Yesus Kristus yang telah mati, ya, di kayu salib menghapuskan semua dosanya? Apakah dia mengerti akan firman itu sehingga karena iman kepada berita tersebut dia diselamatkan? Ya. Seperti yang kita imani saat ini, apakah Nuh mengerti akan iman atau firman yang kita imani saat ini yang menuntun kita pada keselamatan? Nuh tidak mengerti tentang Yesus mati di kayu salib mengampuni dosanya. Ya. Tetapi Nuh itu beriman kepada firman Allah yang disampaikan kepadanya. Nah, pertanyaannya, apa firman Allah yang berkuasa menyelamatkan Nuh ketika Allah menyampaikan firman itu untuk ditaati dan diimani oleh Nuh? Ya, saya akan share screen dulu dari Kejadian pasal
Ya, Kejadian pasal 6. Saya lihat dulu di sini. Bentar ya. Oke, sebentar. Tidak bisa saya share. Oh, ini bisa. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kejadian pasal 6 ayat 13 dan 14. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, inilah firman yang didengar dan ditaati dan dipercayai oleh Nuh pada ketika itu, ya. Jadi buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Itulah perintah Allah yang harus diimani, ya, oleh Nuh. Lalu Nuh taat pada firman Allah tersebut, dan Nuh terbukti menyelesaikan seperti perkataan yang Tuhan perintahkan ini. Ia pun tentu kita tahu selamat beserta keluarganya, ya, dari bencana air bah yang terjadi pada saat itu, ya. 8 orang satu keluarga, ya, keluarga Nuh diselamatkan. Karena apa? Karena Nuh taat dan juga keluarganya mempercayai apa yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan perintahkan adalah buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Nah, sekarang tentu perintah ini sekali lagi, yaitu apakah kita harus melakukan perintah ini sekarang? Bahwa kita harus membuat bahtera dari kayu gofir supaya kita diselamatkan sekarang ini? Ya, tentu saja tidak, ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Tetapi bagi Nuh inilah kuasa firman Allah. Inilah firman Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan dia pada saat itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat mengenai Abraham diselamatkan oleh iman, ya. Abraham diselamatkan oleh iman. Nah, kembali saya tanyakan, apakah Abraham itu percaya bahwa Yesus Kristus mati menebus dosa-dosanya? Apakah dia percaya Yesus darahnya tercurah, dia dikorbankan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit untuk mengaruniakan kehidupan yang kekal atau keselamatan kepadanya? Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu saja Abraham tidak tahu hal itu. Dia tidak mengerti tentang Yesus mati disalibkan menebus segala dosanya. Nah, lalu firman Allah yang mana yang diimani oleh Abraham sehingga dia memperoleh perkenanan Allah? Kita lihat dulu di Kejadian pasalnya yang ke-12. Saya akan share screen di sini, ya, hingga Bapak Ibu bisa melihat, membaca sendiri. Kita sama-sama. Kejadian pasal 12, ya. Inilah firman yang didengar dan diimani oleh Abraham pada waktu itu. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ayat pertama kita lihat di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bagaimana respon Abraham? Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, jadi dia taat pada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya sehingga dia diselamatkan. Ya. Nah, itu yang kita lihat mengenai Abraham, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sehingga sekali lagi di sini kita lihat Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan kampungnya. Begitulah ya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan orang tuanya. Ya kan? Kemudian apa yang direspon Abraham adalah ia melakukan itu. Ya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya. Apakah itu yang kita imani sekarang ini? Kita harus pergi meninggalkan saudara kita, orang tua kita, ya kan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Apakah itu firman yang kita imani saat ini? Bapak Ibu sekalian, tidak, ya. Jadi walaupun posisi kita sekarang ini sebagian besar adalah di perantauan, ya, seperti saya pergi dari kampung halaman, ya, dulu, bukan berarti ada firman Tuhan yang disampaikan secara spesifik kepada saya bahwa supaya saya meninggalkan orang tua saya, meninggalkan saudara-saudara saya dari kampung lalu berangkat merantau ke Jakarta. Tidak ada pernyataan khusus yang harus saya imani seperti itu waktu itu, ya. Tapi kalau kepada Abraham, itulah jalan keselamatan bagi dia. Jadi sama sekali dia tidak benar sama sekali yang disampaikan oleh orang-orang kalau Abraham sudah mengerti tentang Yesus, Nuh sudah mengerti tentang Yesus Kristus. Itu tidak ada di Alkitab dikatakan begitu, ya kan? Itu dugaan. Kalau Alkitab mengatakan mereka mempercayai firman Tuhan yang disampaikan pada mereka. Dan itu bukan firman yang seperti yang kita imani sekarang ini sebagai jalan keselamatan bagi kita, yaitu tentang penyaliban Yesus Kristus, kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Jadi kita harus berbicara mengimani seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Jadi bukan kita menambahi apa yang tidak ada di dalam Alkitab itu. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nah karena itu kita lihat sekali lagi bahwa iman itu memang betul adalah sebagai cara di mana setiap orang di setiap zaman berkenan kepada Tuhan, ya, karena dikatakan tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang di luar iman adalah dosa. Nah, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa apa yang diimani itu harus juga terkait dengan pengertian. Nah, ini ketika kita menyampaikan Injil kasih karunia kepada orang-orang yang mau kita jangkau nantinya, yang saya yakin banyak sekali orang yang akan datang kepada Kristus, ya, melalui pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, di The Power of Love ini khususnya, kita harus jelas menyampaikan pada mereka berita apa yang harus mereka imani, supaya saat ini betul-betul mereka mendapat perkenanan Tuhan dan mereka betul-betul memperoleh, ya, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Mereka diselamatkan melalui iman. Karena kalau kita salah menyampaikan beritanya, mereka mengimani berita yang salah, maka mereka juga jadi sesat karena kita membawa berita yang salah, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, nah, selanjutnya adalah tentang pertobatan, ya. Bagaimana kita memahami tentang kata bertobat atau pertobatan ini, ya, sehingga tidak terjadi campur aduk, ya, atau tumpang tindih di dalam memahami relasi antara iman dan pertobatan dalam hubungannya dengan rencana penyelamatan umat manusia saat ini melalui pemberitaan Injil Kristus, ya. Nah, untuk itu saya akan akan saya share screen di sini. Oke. Ya, saya akan menjelaskan yaitu bahwa dari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang bagaimana cara Allah
menyelamatkan setiap orang melalui iman kepada firman Tuhan yang berbeda-beda inti daripada konten daripada kebenaran yang diimani, sehingga setiap orang yang percaya diselamatkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah untuk diimani. Maka dengan demikian kita sangat penting untuk menekuni mempelajari Alkitab ini dengan cara yang dibagi dengan tepat. Jadi tidak bisa dicampur adukan, ya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15, 2 Timotius pasal oh ya, ternyata harus di stop dulu. Kemudian saya akan share screen lagi ayatnya, ayat firman Tuhan. Oke. Di 2 Timotius, oh ya, ulang lagi ya, mohon sabar dulu. Oke. Oh, ternyata tidak bisa saya share ini. Oke, kita lihat dalam bahasa Indonesia dulu. Kemudian nanti akan minta tolong nanti Pastor Surbakti membacakan 2 Timotius pasal 2 ayat 15 di dalam bahasa Inggris, Pak, supaya bisa, ya. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15. Nah, ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, sekilas memang di dalam bacaan ini tidak ada yang salah, ya. Nah, tetapi kalau kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ini, kita harus lihat di dalam terjemahan berbahasa Inggris di dalam King James Version. Boleh dibacakan Pak Surbakti dalam King James Version? Ya. Ya, iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita ambil yang di ujung dikatakan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, rightly dividing the word of truth, atau membagi firman kebenaran itu dengan tepat, ya. Jadi firman ini dari Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah benar semuanya, 100% benar. Tidak ada yang salah di situ, ya. Tetapi pemberlakuan daripada firman dan perintah-perintah Tuhan itu tidak sama kepada semua orang, ya, di masa yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Sehingga dikatakan membagi firman kebenaran itu dengan tepat, ya. Ada juga, ya, saya pikir semua orang yang belajar Alkitab pasti dia membagi firman itu, tetapi masalahnya adalah tepat atau tidak. Contohnya, ada orang mengatakan bahwa Alkitab melarang untuk makan makanan daging yang ada darahnya, ya. Nah, kemudian mereka katakan, oh iya, itu kan di perjanjian lama, begitu ya. Kalau di perjanjian baru itu tidak lagi, begitu ya kan. Nah, tapi itu salah. Kenapa? Karena di Kisah Para Rasul 15, Yakobus mengatakan tidak boleh makan makanan yang ada darahnya. Jadi mereka membagi tapi tidak tepat, begitu ya. Dan banyak hal lagi. Nah, yang penting intinya di sini adalah yang kita lihat, harus membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, Oke. Sekarang saya mau menjelaskan dulu tentang pengertian daripada
bertobat itu sendiri. Ya. Nah, ini ada sudah bisa dilihat ya di situ ya di layar arti kata bertobat atau pertobatan. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bertobat itu disebut menyesal akan dosa-dosa dan bertekad memperbaiki perilaku. Jadi ini digabung ya kan, menyesal akan dosa-dosa dan bertekad memperbaiki perilaku. Jadi ini langsung kepada perbuatan. Nah, kemudian di Kamus Webster bertobat itu repentance ya. Repentance itu menyesal, sedih atas sebuah kesalahan yang telah dilakukan. Samalah dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada lagi di The Complete Word Study ya, New Testament, Spirosodiates THD. Nah, ini dikatakan bertobat itu adalah metanoia gitu ya, repentance. Artinya berbalik pemikiran, berubah dalam hati ya, berubah dalam hati atau mindset dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, itu arti daripada bertobat. Nah, kemudian ya, berikutnya kita lihat. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan kata bertobat itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-6 ya. Oke, saya akan buka langsung di sini. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-6. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-6. Ya. Oke. Jadi ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Maka menyesallah Tuhan. Kata menyesallah Tuhan itu dikatakan the Lord repented. Ya, jadi the Lord repented. Repented itu bertobat. Artinya adalah berbalik pemikiran dari satu hal kepada hal yang lain. Kenapa Tuhan menyesal? Begitu ya. Apakah Tuhan tidak tahu sebelumnya bahwa manusia di bumi akan memberontak atau akan menyakiti hatinya dan akan melakukan berbagai banyak kejahatan? Ya, Tuhan tahu tentunya. Tetapi Tuhan itu bekerja berdasarkan prinsip, yaitu Dia menjadikan manusia itu, kemudian manusia itu diberikan aturan hidup supaya mereka menjauhi kejahatan. Itulah yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai jalan bagaimana supaya manusia itu mengenal Allah, mengenal kebenarannya. Tetapi faktanya adalah sesudah Tuhan menciptakan manusia itu, bukan mereka takut kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan banyak kejahatan di bumi, dan itu dikatakan memilukan hatinya Tuhan. Maka disebut di situ the Lord repented. Jadi Tuhan repented itu tadi bertobat. Ya, bertobat, menyesal, begitu ya. Yaitu menyesal dari mana? Menyesali atas apa yang dilakukan oleh manusia, kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak seperti yang Tuhan harapkan. Ya, bukan seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga akhirnya Tuhan yang tadinya tidak menghendaki manusia itu binasa,
tidak menghendaki manusia itu akan dihukum, tapi akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum manusia itu bukan karena Tuhan yang punya mau, tetapi karena kejahatan. Dikatakan di situ, segala kecenderungan hati manusia itu sudah sangat jahat di mata Tuhan. Ya, kemudian saya akan membawa kita lagi untuk melihat di dalam Matius pasal 27. Ya, Matius pasal 27. Ya, Matius pasal 27. Saya akan share di sini. Ya. Matius 27. Kenapa ini tidak bisa ini ya, turun ya? Matius 20. Wah, tidak bisa tampil dia ya. Oke, saya akan bacakan di sini dari Alkitab. Saya akan bacakan langsung. Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayatnya yang ketiga. Matius 27 ayat 3. Oke, ini tentang Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Nah, ini juga dikatakan Judas Iskariot repented. Ya, jadi Judas itu bertobat. Artinya dia akhirnya berbalik pemikiran, ya. Pemikirannya dari mana? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, ya. Jadi dikatakan setelah melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah Judas Iskariot, repented. Jadi kenapa dia menyesal? Karena dia tidak berpikir sebelumnya bahwa kalau dia menyerahkan Yesus, itu Yesus akan tidak sampai menderita di hukuman mati. Tapi setelah itu dilihat oleh Judas, akibatnya daripada tindakan dia menyerahkan Yesus Kristus, maka dia menyesal, repented. Nah, jadi bertobat. Jadi walaupun Judas Iskariot itu bertobat, ya, bukan berarti dia diselamatkan. Karena apa? Karena pertobatan dia adalah pertobatan yang salah. Begitu ya. Pertobatannya bagaimana? Hanya sekedar dia menyesal bahwa apa yang dilakukannya terhadap Yesus Kristus itu, dia menyesal, tetapi dia sebetulnya tidak beriman kepada Yesus Kristus, ya. Tidak mau percaya kepada Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi di sini kata-kata sekali lagi, kata-kata bertobat itu, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa pengertiannya adalah berbalik pemikiran dari satu hal kepada hal yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat pertobatan daripada bangsa Israel. Matius pasal, saya akan membuka di sini, Matius pasal 3, Matius pasal 3. Oke. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-1 dan 2. Nah, kita lihat pertobatan daripada bangsa Israel. Ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi mereka diminta untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dari pemikiran mereka, ya, orang-orang Israel semuanya diminta untuk mereka mempercayai Yesus adalah Mesias. Karena dengan mereka mempercayai Yesus adalah Mesias, maka mereka akan diselamatkan. Kemudian Matius 4, saya lanjut lagi, Matius 4, ayatnya yang ke-12 dan juga 17. Nah, di sini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah,
Kemudian dari ayat berapa tadi? Sedikit dari ayatnya yang ke-12 ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ayat 12 telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Baik. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada di Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul. Lagi Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37 dan 38. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke 37 dan 38. Oke. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi mereka harus bertobat, artinya mereka di sini harus mengaku salah, mengaku dosa-dosa mereka telah membunuh Mesias, Yesus Kristus, dan itu adalah merupakan jalan atau cara bagaimana mereka mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa mereka, dan juga untuk mereka bisa menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi penyesalan mereka, pengakuan dosa-dosa yang mereka lakukan adalah cara bagaimana mereka memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan juga supaya mereka nantinya bisa menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi itu yang Tuhan minta pada mereka. Nah, mereka harus mengimani itu, mengimani hal itu, mengimani pertobatan seperti itu. Ya, mereka harus mengimani bahwa mereka itu harus mengakui bahwa dengan pengakuan dosa-dosa mereka lah maka mereka mendapat pengampunan. Begitu ya. Nah, kemudian saya akan bawa lagi mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke 9. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke 9. Oke. Ya. Ayat 9 dikatakan di sini, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil." Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di sini pengakuan dosa daripada orang-orang Israel ya adalah merupakan jalan bagi mereka untuk mendapat pengampunan atas dosa-dosa mereka dan menyucikan mereka dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana pengertian daripada pertobatan bagi kita saat ini, yaitu kita yang adalah tubuh Kristus, kita adalah bangsa-bangsa lain, di mana kita saat ini diselamatkan karena percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Nah, saya akan membuka Roma pasal 10 ya. Kita akan lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Nah, pertama-tama dikatakan di sini bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang pertama kita lihat, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana iman
timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang mana? Firman Kristus yang mana yang dimaksud? Ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke 8 dan 9. Inilah firman Kristus yang disampaikan sehingga saat ini orang menjadi orang yang beriman atau memiliki iman. Inilah yang harus didengar dan harus diimani. Apa itu? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat ketika Yohanes Pembaptis memintakan orang Israel untuk bertobat, dan juga ketika Yesus Kristus juga memintakan orang Israel harus bertobat, itu artinya mereka harus mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias dan harus juga melakukan perintah-perintah Tuhan, harus juga melakukan hukum Taurat seperti yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia melayani di bumi ini. Ya. Jadi mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Jadi mereka harus mempercayai itu. Mereka tidak bisa mempercayai Yesus sebagai Mesias mengabaikan hukum Taurat, tidak bisa. Mereka tidak bisa mempercayai kerajaan sorga sudah dekat, tapi mereka tidak menjalankan sunat, tidak menjalankan hari Sabat, ya, dan tidak menjalankan korban. Mereka harus melakukan itu karena Yesus sendiri pun menunjukkan hal yang sama. Yesus melakukan sebagaimana dia layaknya hidup di bawah hukum Taurat. Jadi mereka harus percaya demikian. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sedangkan tadi ketika kita sudah sampai kepada bagaimana firman Allah saat ini disampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus, kita sebagai bangsa-bangsa lain, ya, dikatakan bahwa kamu diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah tanpa itu bukan suatu usaha, dan itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma tentunya, ya. Dan itu dikatakan bukan hasil pekerjaan kita. Itu adalah perintah atau itu adalah firman yang diminta oleh Allah diimani saat ini sehingga memperoleh jalan keselamatan. Jadi kalau saat ini orang-orang menyampaikan berita firman Tuhan, kamu harus bertobat, kamu harus berbuat baik supaya kamu diselamatkan. Nggak ada orang diselamatkan dengan berita seperti itu. Ya. Kamu harus percaya pada Yesus dan juga kamu harus taat sampai mati. Baru kamu bisa diselamatkan. Nggak ada orang yang diselamatkan dengan cara seperti itu. Karena apa? Bukan itu yang diperintahkan Tuhan untuk diimani saat ini sebagai jalan keselamatan. Bukan itu Injil Kristus saat ini. Itu adalah Injil lain. Ya, yang Paulus katakan, kalau ada yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Karena apa? Karena Paulus mengatakan bahwa kita saat ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Ya, kita diberikan keselamatan secara cuma-cuma. Kita tidak boleh berusaha supaya kita diselamatkan. Yesuslah yang berusaha, yang mati di Bukit Kalvari supaya manusia diselamatkan, dan itu diterima dengan cuma-cuma. Itu diterima dengan dengan gratis, tidak bayar. Kalau manusia saat ini mau bayar untuk keselamatannya, tidak bisa dia selamat. Karena apa? Karena itu berarti dia menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang sempurna. Ya. Nah, sehingga kita lihat di Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13, inilah yang dilakukan oleh Allah ketika kita mendengar dan percaya kepada firman Kristus atau Injil keselamatan kita. Dikatakan di dalam ayat 13, Efesus 1 ayat 13 ini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi kita langsung berada di dalam Dia, di dalam Yesus. Karena kita mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan kita. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus kita, ketika kita percaya, ketika kamu percaya. Ya, pada saat kamu percaya, in the moment you believe, pada saat kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini berbeda dengan ketika Yesus melayani di bumi bersama dengan murid-muridnya, Petrus, Yohanes.
Yohanes tidak mendengar firman ini dan mempercayai firman ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan itu yang diminta untuk mereka imani. Yang diminta untuk diimani oleh Yohanes, Petrus, Yakobus adalah kamu harus menanti-nantikan, kamu harus berkumpul dan menantikan janji Bapa, menantikan turunnya Roh Kudus. Ya, bukan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak. Mereka harus menunggu, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Kenapa begitu? Itulah firman yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk diimani oleh mereka sebagai bangsa kerajaannya. Tetapi kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja tubuh Kristus saat ini, kita diminta bukan untuk percaya Injil keselamatan lalu menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Tidak. Tidak perlu menunggu-nunggu turunnya Roh Kudus. Ketika kita percaya langsung termeterai oleh Roh Kudus. Ya, langsung Bapak Ibu sekalian, tidak ada minggu depan, bulan depan, tidak ada. Dan Roh Kudus itu permanen, tinggal di dalam hati kita. Dia tidak datang dan pergi, ya kan? Nah, itu datang dan pergi, Roh Kudus datang dan pergi itu adalah konsep kepada bangsa Israel, di mana mereka harus bertobat, ya, untuk mendapatkan pengampunan dosa dan untuk memperoleh Roh Kudus, karena mereka melakukan banyak dosa yang besar di hadapan Allah. Ya. Nah, tapi kepada kita saat ini, karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, ya, kita menerima kasih karunia Allah yang sempurna. We are complete in Him. Kita sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, maka dikatakan di ayat 14 ini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, garansi bagian kita. Sampai kapan? Ya, apa sampai kita sampai kita jatuh kemudian tidak ada lagi jaminan? Apa sampai kita berbohong tidak ada lagi jaminan? Tidak begitu dikatakan, ya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus itu adalah jaminan, yaitu menjadikan kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita jadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya secara penuh. Yaitu ketika tubuh yang fana ini sudah dibebaskan, digantikan dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, ya, maka kita akan memuji kemuliaan Allah secara sempurna tanpa salah. Yaitu sekarang tidak. Apakah itu sekarang? Tidak. Nanti sampai Yesus datang menjumpai kita, sampai kita berjumpa dengan Yesus Kristus di awan-awan dalam pengangkatan, dalam rapture, maka Roh Kudus menjamin kita termeterai. Dan dia adalah damai sejahtera kita untuk selama-lamanya. Dan dia tidak akan membuang kita, karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah apa yang menjadi kesimpulan yang saya sampaikan malam hari ini adalah, kita akan lihat di kita jawab pertanyaan ini. Jadi bagaimana? Apakah haruskah kita bertobat? Ya, jawabannya adalah ya dan tidak, tergantung konteksnya. Ya, kenapa? Karena kalau bertobat, ya, bertobat yaitu perubahan pemikiran kita dari konsep mengampuni orang lain karena kita telah diampuni. Ya, berubah pemikiran dari konsep yang tadinya berpikir bahwa kalau kita mengampuni orang baru kita diampuni Tuhan, tetapi sekarang yang benar adalah kita mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Di mana itu dikatakan? Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Nah, ini. Jadi kita mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagai kebenaran saat ini yang Tuhan kerjakan tentang pengampunan. Apa itu? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita tadinya berpikir karena kita mengampuni orang, baru kita diampuni, tidak demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang Israel diminta mengampuni orang lain, supaya Tuhan mengampuni mereka. Tetapi saat ini kita, ya, tubuh Kristus, orang-orang percaya di zaman kasih karunia ini,
kita diminta untuk mempercayai firman Allah yang simple, ya, dengan kebenaran yang sempurna, yaitu apa? Mari kita mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Nah, itu membawa damai sejahtera dan kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang iman dan pertobatan ini. Jadi yang penting kita pahami dulu, pengertian pertobatan itu adalah berubah pemikiran dari satu hal ke hal yang lain. Ya, berubah pemikiran dari satu hal ke hal yang lain. Jadi ketika kita merasa bahwa tadinya kita harus dengan perbuatan kita diselamatkan, sekarang kita berubah pemikiran sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan keselamatan adalah hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, itu bukan dengan perbuatan-perbuatan. Jadi karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, begitu banyak bahkan orang umat beragama Kristen saat ini belum bertobat. Bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang besar, bukan. Tapi karena kenapa mereka belum bertobat? Karena mereka masih berpikir untuk masuk surga itu adalah harus juga ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Nah, itu harus bertobat itu. Siapapun orangnya, apakah dia pengkhotbah yang mengaku hamba Tuhan, pendeta, majelis, atau apalah itu, ya kan? Nah, karena soal pertobatan ini hal pribadi. Ya, tidak bisa ada karena jabatan tertentu di sini. Sehingga tadi dikatakan bahwa ketika kamu percaya kepada Injil keselamatan, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sangat personal, sangat pribadi. Berbeda dengan keselamatan daripada bangsa Israel. Mereka akan diselamatkan secara bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Mereka selalu bersifat bangsa keselamatannya supaya penuh. Ya, nah karena saat ini program Allah untuk bangsa Israel itu tertunda oleh sebab mereka menolak Mesias, Yesus Kristus sebagai Raja mereka, maka mereka harus menghadapi pertobatan, yaitu pengakuan dosa-dosa mereka supaya mereka diampuni. Nanti ya ketika antikristus ya, akan melakukan penganiayaan khususnya kepada bangsa Israel, maka disitulah mereka akan benar-benar bertobat secara bangsa, dan Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan mereka pada saat kedatangannya kedua kali. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyampaikan dengan semangat ya daripada Roh Kudus, semangat damai sejahtera Tuhan, yaitu pemberitaan Injil kasih karunia Allah saat ini. Karena ketika kita percaya, sesungguhnya disitulah pertobatan kita yang sebenarnya. Karena kita ketika percaya langsung termeterai dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Itulah malam hari ini materi yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan di topik kita pada malam hari ini. Iman dan pertobatan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mengajak kita untuk berdoa dulu sebelum saya serahkan ke Pak Surbakti. Kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami memahami akan iman dan pertobatan yang sebenarnya, bahwa ketika kami percaya kepada Injil kasih karunia Allah, disitulah kami memiliki kebenaran yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan kami berterima kasih kami sudah mendengarkan malam hari ini, dan diberkatilah semuanya yang hadir, dan semuanya diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk bisa menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.